Oke, saya digigit, saya diserang oleh mereka, tapi mereka nggak menyakitkan atau tidak membuat bengkak. Nah, oke, stop dulu sedikit. Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas semua yang ada di kebun ini, dari tanam-tanaman, buah-buahan, semua yang ada di sini, sampai hewan-hewan yang ada di sini. Nah, di belakang saya sekarang ada pohon kurma, tapi bukan ini yang untuk kita bahas, walaupun ini sangat menarik juga untuk dibahas. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah suatu makhluk hidup, bisa dibilang hewan kecil atau semacamnya. Itu adalah trigona. Kali ini bukan saya akan membahas karena saya belum cukup mengetahui atau belum cukup ilmunya untuk membahas itu semua. Yang akan membahas adalah abang saya sendiri, yaitu Mufti Hudani. Oke, daripada berkepanjangan, langsung saja kita alihkan ke Mufti Hudani. Sebelumnya mungkin kita belum pernah berkenal di kanal YouTube ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan salam kenal dari saya Muhammad Mufti Hudani. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, kita akan sedikit membahas tentang sebuah makhluk yang kaya manfaat bagi kita, bagi alam dan bagi bumi ini. Inilah dia, kelanceng trigona. Oke, apa itu kelanceng trigona? Kelanceng trigona adalah salah satu dari spesies lebah yang memiliki ukuran yang sangat kecil, atau masyarakat Melayu menamakannya dengan lebah kelulut, atau bahasa ilmiahnya itu merupakan lebah trigona. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Mereka memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan kecilnya seperti semut, lebih tepatnya seperti semut hitam. Mereka tinggal di sebuah batang pohon, lok-lok kayu seperti ini. Ini bukan lok kayu biasa, tapi di sini terdapat harta karun mereka. Apa saja terdapat di dalamnya? Mulai dari bayi mereka, telur, bipolen, madu. Yang lebih spesifik kita akan mengambil ke madunya. Dua jenis lok yang harus kita miliki dalam budidaya ini. Saat mereka pertama kali datang ke sini yang dipanen oleh petani di hutan-hutan, bentuk mereka seperti ini. Bingkihan kayu, potongan kayu yang biasa kita sebut dengan lok. Kemudian setelah itu kita akan beri topping di sini. Apa manfaat topping itu? Manfaat topping itu adalah sebagai tempat kita untuk memproduksi madunya. Bagian sini adalah bagian yang belum kita topping. Dan bagian sebelah sana dan belakang kita adalah bagian yang sudah kita topping. Oke, sekarang kita beralih ke bagian lok yang sudah ditopping. Apa itu topping? Topping itu disebut topping karena dia di atas topping. Biasanya topping itu di atas gitu ya. Nah, inilah topping pada lok trigona. Di dalamnya ini adalah madu. Dalam sebuah lok itu memiliki 3 kamar atau lebih. Kamar pertama itu paling bawah. Biasanya mereka menyimpan bayi mereka di sini. Kemudian kamar kedua di atasnya, ini adalah tempat mereka untuk menyimpan bipolen atau tempat penyimpanan bahan makan mereka untuk calon bayi mereka. Dan di bagian ketiga yang kita sebut topping, itu adalah tempat madunya. Ayo kita lihat madunya. Atasnya kita taruh genteng supaya tempat mereka berlindung itu aman dari hujan, karena sekarang lagi musim hujan lebih tepatnya. Kemudian di bawahnya itu ada plastik warna hitam. Plastik warna hitam itu supaya mereka nyaman dengan tempat yang gelap.
karena mereka itu sangat suka dengan tempat yang gelap untuk memproduksi madunya. Dan di bawah plastik gelap itu ada plastik yang terang atau bening untuk kita bisa mengontrol sejauh mana perkembangan mereka memproduksi madu. Nah, ketika ini dibuka, itu sudah tempat madu mereka. Oke, untuk sebagai saran, saat kita membuka harusnya diasapi terlebih dahulu supaya mereka tidak menyerang, walaupun serangnya tidak terlalu sakit tapi cukup mengganggu. Oke, inilah madunya. Pertahanan mereka itu cukup bagus. Oke, saya digigit, saya diserang oleh mereka, tapi mereka nggak menyakitkan atau tidak membuat bengkak. Nah, oke, ini adalah tempat mereka memproduksi madu. Di lock atau topping inilah mereka memproduksi madu. Di mana mereka menaruh madunya, mereka tidak sembarang menaruh madu, tapi di dalam gentong-gentong ini mereka menaruh madu. Nah, ini berlubang-lubang itu adalah tempat bekas kita panen. Bagaimana cara panennya? Menggunakan selang ini dimasukkan dan pakai mesin disedot. Oke, pada bagian yang terakhir ini kita akan menjelaskan kenapa kita harus memiliki lock madu kelanceng ini. Yang pertama, karena dalam budidaya ini kita cukup mudah dan tidak mengganggu kita. Mereka tidak akan menyerang kita atau menguntup kita. Jadi tidak ada risiko kita untuk memelihara ini. Yang kedua, kaya akan manfaat. Manfaat yang dimiliki dalam madu kelanceng itu 10 kali lipat dari madu-madu biasanya. Bayangkan, madu biasa saja sudah memiliki ribuan manfaat. Ini 10 kali lipatnya, bisa jadi 10.000 manfaat. Itulah faktanya. Yang ketiga, cukup mudah untuk budidaya. Oke, fakta yang menarik adalah bagian keempat. Bagian keempat yang biasanya dalam mencari rezeki kita hanya kita sendiri. Tapi sekarang kita dibantu oleh ribuan lebah kelanceng untuk mendatangkan rezeki dan manfaat bagi kita. Seperti inilah. Kemudian yang kelima, harganya jika dijual juga lebih fantastis daripada madu biasa. Karena kenapa lebih fantastis? Karena untuk mendapatkannya tidak cukup mudah. Kemudian untuk memanennya tidak seperti madu biasa, kita harus sabar untuk menunggu panennya, tergantung vegetasi sekitarnya. Itulah kenapa di sini ditanam banyak bunga. Kemudian harganya dalam setiap lock itu cukup relatif murah. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya individu biasa, kurang pasti ada. Terima kasih, salam lestari untuk kita semua. Saya kembalikan kepada adik saya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada yang ingin request juga apa yang ingin dibahas dan dikulik tentang tumbuh-tumbuhan atau ternak-ternak yang ada di sini, silahkan di request di kolom komentar di bawah. Baiklah, mungkin cukup itu aja. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan dalam video-video berikutnya, silahkan pencet tombol subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di sini dan sosial media abang saya. Saya Sidik Robani Eka Oben cabut. Bye.